Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Hazizah, NPM 181446000095 dari kelas A318. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar pada kelas 5, tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Zulfa. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Gimana adik tidak hadir hari ini? Oh, alhamdulillah hadir semua. Nah, apakah sudah siap pembelajaran hari ini? Baik, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Betul, kita akan belajar pada tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 1, yaitu ekosistem. Kemudian pembelajaran 1, komponen ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Nah, apakah ada yang sudah tahu apa itu ekosistem? Betul. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian, apa saja komponen dari ekosistem? Nah, bagian hidup adalah biotik dan tak hidup adalah abiotik. Pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lainnya. Makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, kemudian populasi, komunitas. Dan hari ini kita akan belajar tentang menyebutkan pokok-pokok pikiran teks non-fiksi dari ekosistem. Kemudian selanjutnya membuat tulisan tangan tentang jenis makanan hewan. Kemudian menjabarkan jenis makanan hewan. Nah, sekarang coba buka bukunya dan perhatikan di situ ada gambar, ada 2 gambar. Nah, dari kedua gambar tersebut, coba jelaskan perbedaan dari kedua gambar tersebut. Ada yang tahu? Silakan. Betul, perbedaannya yaitu di sebelah kanan itu ada gambar sungai, ada gambar hewan. Hewannya ada apa saja? Iya, di situ ada hewan gajah, ada hewan burung, ada jerapah, kemudian ada bebek dan lainnya. Di gambar sebelah kiri ada gambar apa? Iya, di situ terlihat gambar sungai, gambar tebing. Kemudian ada gambar apa lagi? Iya, ada bebatuan. Nah, perbedaannya apa dari gambar tersebut? Baik, pada gambar yang ada gambar hewannya itu disebut adalah biotik atau komponen ekosistem yang hidup. Sedangkan gambar yang tidak ada hewannya di situ adalah disebut dari bagian ekosistem abiotik atau tidak hidup. Nah, komponen ekosistem ini bagian hidup yaitu biotik dan tak hidup adalah abiotik. Pada sebuah lingkungan
saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lainnya. Kemudian coba sekarang ada yang ingin maju untuk berdialog tentang Lani dan Udin. Baik, Mbak Nida dan Mas Igna, silahkan maju untuk membacakan dialognya. Baik, terima kasih Mbak Nida dan Mas Igna, tepuk tangannya. Nah, dari percakapan Udin dan Lani tadi, yaitu Udin diberi buku oleh kakaknya tentang ekosistem. Nah, coba perhatikan, di situ ada teks dengan judul ekosistem. Sekarang anak-anak baca, kemudian pahami dan cari informasi penting dari teks non-fiksi dengan judul ekosistem. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak membaca, memahami, dan mencari ide pokoknya. Sudah 5 menit ya. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja. Nah, tadi kan anak-anak sudah mencari informasi penting dan ide pokoknya dari teks non-fiksi. Sekarang anak-anak tuliskan pada lembar kerja tentang pikiran utama dari teks ekosistem tadi. Sekarang Ibu bagikan ya. Baik. Nah, sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk anak-anak menuliskan pokok pikiran dari teks ekosistem tadi. Nah, dari teks non-fiksi dengan judul jenis makanan hewan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sumber makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, makanan yang berasal dari tumbuhan diantaranya dapat berupa daun, batang, buah, biji-bijian, dan umbi-umbian. Sedangkan makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, dan serangga. Nah, dari jenis makanan tadi kita dapat mengelompokkan 3 jenis hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu yang pertama ada karnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging. Seperti yang tadi, daging berupa daging hewan, ikan, dan serangga. Bisa seperti itu. Kemudian herbivora. Nah, herbivora ini jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Tadi sudah dijelaskan tumbuh-tumbuhan seperti daun, batang, kemudian umbi-umbian, dan lainnya. Sedangkan omnivora adalah jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, biasa kita sebut yaitu jenis hewan pemakan segala. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar gajah. Nah, gajah adalah hewan mamalia dan hewan menyusui anaknya. Nah, ada yang tahu gajah termasuk jenis makanan apa? Betul, gajah termasuk jenis makanan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Nah, umumnya mamalia ini berkembang biak dengan melahirkan, memiliki ciri-ciri khusus, dan yang paling mencolok adalah belalainya yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernafas, kemudian menghisap air, dan mengambil benda. Gigi serinya tumbuh menjadi gigi taring yang dapat digunakan sebagai senjata dan
alat untuk memindahkan bentak atau menggali. Daun telinganya yang besar membantu mengatur suhu tubuh mereka. Gajah merupakan hewan herbivora. Herbivora adalah hewan yang makanannya berupa tumbuhan seperti rumput, daun-daunan, biji-bijian, dan buah-buahan. Gajah dapat ditemui di berbagai habitat seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air dan hidupnya secara berkelompok. Nah, sekarang kita bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Kita bentuk menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok beranggota 4 orang. Nah, ibu akan membagikan nomor berkepala, yaitu anak-anak mengenakan nomor yang akan ibu berikan dipakai seperti ini ya. Dipakai seperti ini sesuai dengan angka dari anggota setiap kelompok. Nah, sekarang ibu akan membagikan kepada anak-anak semua. Nah, sudah. Sekarang di setiap kelompok akan bekerja kelompok dengan ini. Anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya untuk memotong gambar yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya. Anak-anak bebas untuk memilih gambar ini, kemudian dipotong, kemudian anak-anak tempelkan pada kolam yang sudah tersedia di sini. Cukup 4 gambar hewan saja. Nah, anak-anak bersama kelompoknya untuk menuliskan nama atau jenis makanannya, kemudian golongan makanannya, tumbuhan atau hewan. Sekarang ibu bagikan dan ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Baik. Wah, sudah 10 menit ya. Sekarang ibu akan memanggil secara acak dari setiap kelompoknya. Baik, yang pertama kelompok 1 dengan nomor 3. Baik, yang nomor 3 di kepalanya tadi boleh menjelaskan di depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 dengan nomor kepala 1. Silakan maju. Baik, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3 dengan nomor kepala 4. Silahkan maju. Baik, tepuk tangan semuanya. Nah, yang terakhir kelompok 4 dengan nomor kepala 2. Silahkan maju. Baik. Wah, ternyata anak-anak sudah pintar semua ya. Sudah bisa mengkelompokkan jenis-jenis makanannya dan jenis hewan dari jenis makanannya. Nah, selanjutnya, sekarang anak-anak untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang anak-anak mengerjakan sebuah proyek lagi, namun secara individu ya. Nah, dari sisa gambar tadi, anak-anak memilih 2 jenis hewan dengan makanan yang berbeda. Nah, jenis pertama anak-anak bisa tempelkan pada kolam yang tersedia di sini. Kemudian jenis keduanya di bawah. Nah, anak-anak untuk menuliskan
3 paragraf pada setiap gambar hewan yang anak-anak pilih. Anak-anak bisa tuliskan di sini sebanyak 3 paragraf dari masing-masing hewan yang anak-anak sudah pilih tadi. Baik, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan secara individu. Nah, waktunya sudah 10 menit ya. Sekarang silahkan dikumpulkan ke depan. Baik. Nah, coba sekarang kita simpulkan, kita sudah belajar apa saja tadi? Kita sudah belajar tentang ekosistem. Nah, kemudian komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponen tadi ada apa saja? Betul, ada abiotik dan biotik, yaitu ada lingkungan hidup dan lingkungan tak hidup. Selanjutnya ada jenis-jenis makanan hewan, yaitu ada jenis pemakan hewan, pemakan tumbuhan, dan pemakan daging. Nah, dari 2 jenis tadi kita bisa mengkelompokkan dari jenis makanan hewan menjadi 3 jenis, yaitu dari karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harap anak-anak tetap belajar di rumah untuk mengulas pembelajaran yang kita sudah pelajari tadi di rumah. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.